Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua BTM, yang terhormat Imam, kebetulan imamnya juga tidak ada, Saiful Bait yang kami hormati, serta jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah dan rahmat kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat tabiin, insyaallah percikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ala pembukaan, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Yusuf Muhammad. Kepada beliau kami persilakan. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العليم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Inna hamil wa minhumah
fi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahinatina wasin jami'atiyati wasrin maka idza waltum fi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahina fisil karba minal asina wal adab wa kulli baliyatin waba bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal badrul alaina fantaqa minhul buduru misla husni mara'aina qantu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang kami hormati Ketua BTN Masjid Nur Taqwa, yang mewakili dan jajarannya, yang kami hormati Badan Imam atau yang mewakili beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Nur Taqwa Permata Kelapa, Bapak Kepala Kantor BMKG yang baru saja hadir, yang kami hormati dan kami banggakan, yang kami hormati tuan rumah pelaksana acara,
beserta seluruh hadirin jamaah sekalian, serta undangan yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Demikian pula kita bersyukur karena Allah telah memberikan kita rasa aman dan nyaman. Kita juga bersyukur kepada Allah telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Demikian pula kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi iman dan Islam. Demikian pula salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menjadi manusia-manusia yang terbaik, manusia yang dipilih oleh Allah sebagai khairul ummah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya ditunjuk sebagai pembawa acara kultum. Namun sebelumnya saya ingin mencoba, saya ingin membawakan tema pada malam hari ini, yaitu salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu tentang 7 golongan yang mendapat naungan di hari kemudian, di akhirat nanti, ketika pada saat itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana yang diberi naungan ini adalah terdiri dari 7 golongan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada akhir zaman nanti disebutkan di dalam salah satu firman Allah di surah Abasa ayat 34. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirru mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya. Yauma yafirru min akhihi wa ummihi wa abihi. Dan dia lari dari bapak dan ibunya. Wa sahibatuhu Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa abihi wa ummihi wa bani. Dan dia lari dari ibu dan anaknya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa ayat ke-34, menggambarkan begitu dahsyatnya pada hari itu. Nah, siapa yang diberi syafaat atau diberi naungan? Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Nanti kita akan bahas khususnya pemimpin yang adil. Kebetulan pada momen sebentar lagi di hadapan kita akan melaksanakan pemilihan seorang pemimpin. Sebentar lagi, beberapa minggu ke depan. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dia masih belia, dia masih pemuda, tapi dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dia dimanapun berada, dia selalu ingat kapan dia mau ke masjid, kapan dia harus datang ke masjid, kapan dia boleh ke masjid. Yang keempat, orang yang senantiasa
memuji kepada Allah, berzikir, bermunajat dalam kesendirian sampai-sampai menetes air matanya. Kemudian yang kelima, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan yang lain-lain. Dia berkomitmen bersahabat karena Allah, tidak karena pinjam meminjam, tidak karena ada sesuatu. Dia selalu saling mengenang, selalu saling mengingatkan. Kemudian yang keenam, seorang pemuda yang dirayu oleh seorang wanita cantik, lalu dia menolaknya karena takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah orang yang bersedekah, dan ketika dia bersedekah, dia melakukan dengan ikhlas. Pada saat tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Kira-kira begitu. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, kita kembali kepada poin nomor 1, bahwasanya sebentar lagi kita akan memilih seorang pemimpin, seorang presiden di negeri kita. Pemimpin yang diharapkan adalah seperti yang saya sebutkan tadi, adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang berlaku atau bersikap memperlakukan baik itu teman maupun itu lawan sama, menegakkan hukum secara konsisten dan merata, tidak tebang pilih. Nah, itu salah satu kriteria daripada seorang pemimpin yang adil. Kalau kita menengok di zaman Rasulullah, Rasulullah itu memimpin kaumnya dengan sifat, ada 4 sifat Rasulullah dalam memimpin yang melekat padanya, yang kita ketahui, yaitu beliau itu maaf ini saya lupa, beliau itu fatona, amanah, sidik dan tablik. Jadi amanah itu dapat melaksanakan amanah. Kemudian sidik itu jujur. Kemudian itu tablik. Tablik itu maksudnya pandai berbicara. Jadi seorang pemimpin memang diwajibkan harus pandai berbicara. Bukan dia dibilang hanya pandai berbicara saja tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Syarat untuk menjadi seorang pemimpin memang harus pandai berbicara. Tidak ide-ide, pikiran itu harus disampaikan dengan berbicara. Begitu. Kemudian sidik, tablik, amanah, terus fatona. Fatona ini Fatona cerdas. Maaf. Jadi saya lupa. Jadi fatona ini cerdas, Pak. Jadi seorang pemimpin harus cerdas. Enggak boleh istilahnya masih ada orang yang lebih cerdas daripada dia, kemudian kita tidak pilih. Dia harus menjadi orang yang tercerdas di dalam golongan, di dalam masyarakat. Begitulah kira-kira cara kita untuk memilih pemimpin. Dalam salah satu riwayat atau hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Hakim, disebutkan bahwa apabila seseorang memilih seorang pemimpin dari suatu golongan, lalu kemudian dia tahu di dalam golongan itu ada yang lebih baik daripada yang dia pilih,
maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan seluruh kaum beriman. Jadi memang memilih pemimpin ini dalam Islam memang diatur, saudara-saudara sekalian, jamaah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya memilih pemimpin bagi kita ini adalah wajib dan harus benar-benar kita mempertimbangkan semua variabel yang kita sudah pahami dan kita sudah yakini di dalam agama kita. Kita tidak serta-merta ikut-ikutan dengan orang lain. Yang kedua tadi dan seterusnya mungkin kita tidak perlu bahas karena waktunya cukup terbatas. Kita cuma dikasih waktu 7 menit. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.